Mari sama-sama teman-teman mengucapkan doa, memohon semoga kelancaran jaringan dan mari sama-sama kita membacakan surat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang sudah ada di kelas kami, di kelas free class startup batch 1 day 4 yang kita adakan setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu. Sebetulnya rencananya hari terakhir adalah hari Minggu, tapi karena coach melihat materi yang akan disampaikan sangat padat pada hari ini, sehingga coach akan menambah hari, jadi berakhir di hari Selasa. Karena dua materi yang akan rencananya disampaikan pada hari ini akan dibagi menjadi hari ini dan besok. Jadi materi yang harusnya hari Minggu akan diundurkan di hari Selasa. Begitu ya, Coach? Baik, Coach. Oke, siap. Selanjutnya sahabat-sahabat mari kita mendengarkan para hari Coach. Hemat kami, insya Allah space akan berakhir nanti pada jam 21.30. Untuk itu Mas Edwin mohon maaf sebesar-besarnya tidak menerima speaker naik, tapi boleh bertanya dengan cara DM kami, boleh lewat DM lewat space Twitter. Kalau yang di mungkin lewat ataupun di message. Begitu ya, Coach? Baiklah, Coach. Untuk selanjutnya silakan memasuki materi yang akan sampaikan Coach. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat sekalian, dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini di kesempatan yang berbahagia ini, ya, suasana malam mingguan. Malam mingguan kita. Coach, maaf Coach, untuk di Twitter belum ada naik. Oke, mohon maaf, saya ulangi ya. Baik, selamat malam semua, sahabat semua, teman-teman dimanapun berada. Kita bertemu lagi di free class startup biz, ya, startup biz yaitu bisnis startup. Jadi startup biz ini bagaimana kita semuanya belajar tentang materi-materi tentang pembelajaran tentang bagaimana memulai bisnis. Ya, jadi sempat ada pertanyaan tadi siang, apakah yang belum punya bisnis itu boleh bergabung? Justru yang belum punya bisnis itu sangat cocok sekali materi. Ya, ini alhamdulillah kita sudah pertemuan yang keempat dari 5 kali pertemuan yang terjadwal, dan mohon maaf sekali saya harus memperpanjang waktu pertemuannya dari awal sudah saya atur, sehingga karena ini materinya sangat penting ya tentang pemasaran dan juga khususnya tentang keuangan, sepertinya dua materi tersebut harus disampaikan dalam satu hari, dalam satu sesi full. Jadi biasanya satu materi itu saya padatkan, materi yang harusnya 4 jam dipadatkan menjadi setengah jam, tetapi yang satu ini saya tidak bisa padatkan menjadi setengah jam, tetap harus sampai 1 bahkan 1,5 jam ke depan. Baik, kita akan mulai. Selamat bermalam minggu bagi teman-teman semuanya, teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di Twitter Space atau kita sebut sebagai Space Tizen. Nah, Space Tizen. Selamat malam Space Tizen semua. Baik, kita akan mulai. Silakan perhatikan yang di atas. Saya mohon maaf tadi ada beberapa tidak urut ya materi yang saya share di atas karena tadi sempat tidak terbuka ada link karena itu sifatnya thread ya, thread atau utas. Jadi saya sempat memberikan link yang ada di space itu tidak berurutan, tapi untuk supaya bisa berurutan silakan perhatikan di tweet saya.
Jadi yang berurutan itu ditulis saya, dia bentuknya utas saling jawab, dia komentar terus ke bawah. Coach, suara Ya. di space hilang kembali, Coach. Ya, ada lagi, Coach. Oke, siap. Tes, Coach. Tes 1 2 3, oke? Ya. Baik, kita mulai ya. Oke, Coach. Oke, ya. Kita ada di mana sekarang? Where are we? Ya. Jadi we are here. We are here itu adalah, ini ada apa namanya? Ada ondel-ondel lewat. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu suaranya. Baik, saya lanjutkan. Kita ada di bagian 4 bangunan bisnis. 4 bangunan bisnis itu apa? Ada pertama pemasaran, yang kedua keuangan, ketiga operasional, 4 SDM. Jadi ini adalah 4 fungsi bisnis yang utama. Pemasaran, keuangan, operasional, dan SDM. Ini adalah 4 bagian utama, 4 bagian besar yang kategori besar ini diajarkan di kampus. Jadi kalau saya dulu kuliah Fakultas Ekonomi jurusan manajemen, ada 3 jurusan, ada 3 konsentrasi manajemen. Manajemen pemasaran atau marketing, manajemen finance atau keuangan, manajemen SDM atau human resource. Jadi ada 3. Sementara yang operasional itu diajarkan di Fakultas Teknik Industri. Nah, jadi manajemen dalam bidang operasional atau produksi itu di Fakultas Teknik Industri di institut atau di universitas yang lain juga. Nah, jadi 4 silakan melihat di slide yang berjudul Peta Memulai Bisnis. Jadi ada 2 bagian besar, ada entrepreneur zone, ada professional zone. Ya. Apa bedanya professional zone? Jadi banyak sekali yang kita belajar bisnis itu berbasiskan ilmu yang ada di sekolah itu basisnya adalah untuk mencetak para profesional. Jadi kita kuliah di kampus, di universitas, di perguruan tinggi ini lebih membentuk kita menjadi para orang-orang yang profesional, yaitu ditempatkan di dunia kerja. Kenapa? Memang karena kebutuhan pekerja yang siap kerja di dunia kerja itu tinggi sekali sehingga mata kuliah ajaran yang diajar di kampus itu lebih mencetak seseorang untuk menjadi seorang profesional bekerja di perusahaan. Ya, jadi bukan sebagai entrepreneur. Sementara kita hari ini dalam beberapa hari ke depan, dalam 3 hari ke depan akan membahas di zona profesional. Sementara zona entrepreneur itu sudah kita bahas di 3 pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas filosofi transaksi, menemukan ide bisnis berbasis hasil, nilai tambah faktor kali, 2 tipe utama, 4 tipe umumnya. Nanti saya akan singgung lagi sedikit. Kemudian juga kita belajar tentang 9 blok model bisnis atau bisnis model kanvas yang terkenalnya seperti itu. Nah, hari ini 4 bangunan bisnis itu semuanya adalah kesinambungan dari materi-materi yang sebelumnya. Jadi bukan berarti yang kita belajar hari ini melupakan materi-materi kemarin. Saya akan ulang terus, saya akan kaitkan terus, dan ada kesinambungan dari materi-materi yang sebelumnya. Baik, kita perhatikan di slide yang pertama ini, kita memulai bisnis, yaitu ada entrepreneur zone dan professional zone. Jadi ada 2 zona, di mana kalau kata ada seorang pakar bisnis mengatakan bahwa membuat bisnis dari 0 from 0 to 1 million US dollar, jadi dari 0 sampai 1 juta US dollar itu adalah pekerjaan entrepreneur, ya. Itu adalah pekerjaan para pengusaha, pebisnis membuat peluang dari 0 rupiah menjadi 1 juta US dollar, ya, kira-kira 15 miliar. Tapi membuat 15 miliar rupiah, membuat 1 juta US dollar menjadi 100 juta US dollar, itu sudah pekerjaannya para profesional, para direktur, CEO, para pekerja-pekerja yang sangat profesional, sangat menguasai bidangnya. Tetapi 1 juta US dollar tidak akan bisa 100 juta US dollar kalau tidak diawali oleh entrepreneur dari 0. Entrepreneur yang membuat jadi tidak ada menjadi ada, dan menjadi ada menjadi 1 juta US dollar. Itu adalah pekerjaan para entrepreneur. Ya, ketika sudah 1 juta US dollar menuju 100 juta US dollar, dari 15 miliar menjadi 150 miliar, itu adalah
1,5 triliun bahkan itu adalah pekerjaan para profesional yang ditunjuk oleh si entrepreneur ini. Gitu. Baik, ini saya lanjutkan ya. Outputnya apa sih? Saya selalu bicara output. Apa itu output? Hasil yang kita inginkan dari pemasaran itu apa sih? Ya, yang pertama adalah brand loyalty atau kesetiaan merek. Ya, yang kedua adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah sustainable transaction atau keberlanjutan transaksi. Dan yang terakhir adalah corporate growth, ya, atau pertumbuhan perusahaan. Jadi tujuan dari marketing, tujuan dari pemasaran itu adalah 4 hal ini: brand loyalty, customer satisfaction, sustainable transaction, dan terakhir adalah corporate growth. Mohon maaf, hari ini memang akan ada banyak istilah bahasa Inggris. Mohon teman-teman akan membiasakan diri. Memang tidak semuanya bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. Saya akan jelaskan versi bahasa Indonesia, tapi kalau dijelaskan di dalam bahasa Indonesia, kebanyakan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nanti teman-teman nggak terbiasa untuk mendengarkan istilah ini, terus akan diulang-ulang dengan istilah-istilah bahasa Inggris. Jadi sejak awal saya sudah akan menyampaikan materi ini dalam istilah-istilah bahasa Inggris. Kecuali tadi entrepreneur zone saya sampaikan semua dalam bahasa Indonesia, istilah-istilah yang saya pakai bahasa Indonesia. Tapi dalam professional zone teman-teman harus membiasakan diri dalam bahasa Inggris sehingga ketika teman-teman usahanya meningkat, teman-teman ketemu para profesional, bahasanya sudah sama semuanya. Oke, mereka akan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Baik, saya lanjutkan. Peta pemasaran adalah gambaran utuh pemasaran. Ya, kalau kita lihat di sebelah kiri itu kita sudah menuju ke slide berikutnya ya tentang bentar. Saya ambil laser pointer ya ini peta pemasaran. Jadi peta pemasaran itu intinya ini yang gambar yang saya akan ulang-ulang terus di banyak halaman, yaitu brand, sales, dan loyalty. Ya, intinya kita akan menghasilkan 3 ya. Oke. Sebelum ke brand, sales, and loyalty, yang pertama adalah ini yang sudah kita pelajari dari hari pertama ketika kita bilang antara pembeli dan transaksi. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mencari ide produk. Jadi slogan yang saya sampaikan adalah jangan menjual produk atau jasa yang tidak ada pembelinya. Nah, ketika banyak kegagalan asasi, kegagalan fundamental entrepreneur ketika memulai bisnis, mereka salah memilih produk. Ya, sejak awal sudah salah memilih produk, akhirnya ke belakang sudah bayar konsultan, sudah bayar juga bayar karyawan dan para ahli, bisnisnya tidak menanjak karena kenapa? Salah memilih produk. Ini kesalahan yang fundamental sekali. Ya, ketika kita sudah mulai product ideas, ketika kita punya ide produk yang bagus, maka yang dihasilkan pertama adalah produk. Kasih checklist di atas, checklist. Nah, yang tahap berikutnya, setelah produk, maka produk itu harus dibungkus oleh sebuah bisnis. Kalau kita hanya produk saja, berarti kita betul-betul mikro, belum berbentuk bisnis. Yang bagaimana kemudian bisa menjadi bisnis? Bisa menjadi bisnis. Yang pertama adalah kita mempelajari tentang tadi yang saya sebutkan ya, ide bisnis berbasis hasil, lagi-lagi berorientasi kepada pembeli. Yang pertama tadi jangan menjual barang yang tidak ada pembelinya. Yang kedua adalah membuat bisnis ya. Membuat bisnis yang berorientasi kepada pembeli. Bukan ide penjual. Kalau zaman dulu ya, zaman 15 tahun yang lalu saya ikut seminar entrepreneur, mari kita memulai bisnis sesuai dengan hobi. Hobinya siapa? Hobinya penjual cuma 1 orang, customer ada ribuan, jutaan. Ya, belum tentu hobi kita cocok sama selera pembeli. Ya, akhirnya kita hanya berputar pada hobi. Itu bagus ya, bisnis yang sesuai dengan hobi tentu itu bagus sekali. Tetapi ya belum tentu sesuai dengan selera pembeli yang kita sasar gitu. Belum tentu cocok lokasinya, belum tentu cocok segmennya, banyak sekali yang harus kita pikirkan. Sementara kita sudah subjektif mengatakan bisnis yang bagus adalah sesuai dengan hobi. Nah, ini tidak sesuai dengan orientasi pelanggan. Oke? Kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang bisnis. Ada 4 tipe bisnis, 2 tipe utama dan 4 tipe umum.
Apakah kita seorang pedagang atau kita produsen? Itu dua hal yang sangat berbeda dan akan menghasilkan strategi yang berbeda pula. Ya, kemudian dari produksi juga kita mempelajari dari produksi dibagi dua, yaitu produksi produk, yang kedua adalah produksi brand. Ya, yang pertama memproduksi produk, yang kedua adalah memproduksi brand. Jadi kedua hal ini bisa kita lakukan bersama-sama juga. Yang berikutnya adalah ada dua tipe usaha berikutnya adalah pedagang besar atau pedagang retail. Itu dua hal yang berbeda juga dan kita harus tahu karakteristiknya masing-masing. Nah, yang terakhir kita belajar tentang nilai tambah dan faktor kali. Apa itu nilai tambah dan faktor kali? Hari ini kita akan singgung, semuanya akan kita singgung, semuanya akan sangat relevan hari ini. Makanya ini saya singgung lagi hari ini. Setelah kita punya wawasan yang baik tentang pembeli, sehingga kita melahirkan produk yang baik, kita punya wawasan tentang bisnis yang baik, sehingga kita bisa menciptakan bisnis, ya kita centang lagi di sini bisnis yang bagus. Kita punya ide bisnis yang bagus, yang berorientasi kepada pembeli. Akhirnya kita harus membuat model yang disebut sebagai bisnis model atau 9 blok model bisnis. Nah, ini adalah rangkuman dalam satu lembar kanvas seluruh ide antara produk dan bisnis. Bagaimana menjembatani pada akhirnya kita akan melanjutkan pada proses hari ini, yaitu ketika kita sudah punya produk, kita sudah punya bisnis, kita sudah punya model, baru masuk ke brand. Nah, inilah yang membuat akhirnya UMKM, ketika UMKM ketemu dengan desainer printing, digital printing, datang ke digital printing, memulai usaha. Saya memulai usaha, saya datang ke digital printing. Seorang desainer digital printing berkata, Pak, ini apa yang mau saya tulis? Apa yang mau saya sampaikan? Ya, mendadak gemetar karena kita nggak ngerti produk kita fungsinya apa, bisnis kita arahnya kemana, bisnis model kita apa. Akhirnya yang ditulis di iklan yang akan kita buat di digital printing, kita ngarang saat itu juga, dan itu sama sekali sebuah hal yang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kita sudah keluar duit, kita sudah keluar nama, kita mulai membuat logo di situ, kita membuat nama merek di situ, kita membuat slogan di situ yang kita pikirkan saat itu, padahal sebelumnya kita harus memikirkan hal-hal yang fundamental secara mendalam, secara akurat. Nah, ini yang akhirnya membuat kegagalan para pengusaha ketika dia sudah membuat brand, sudah terlanjur bikin brand, sudah daftar di Haki, namanya banyak yang mirip, secara penamaan itu tidak akurat, kemudian pemilihan logo, pemilihan slogan, atau tagline, pemilihan warna, pemilihan macam-macam desain, sehingga branding ini, padahal kita melakukan branding itu adalah hal yang sangat fundamental di dalam bisnis. Kenapa? Ketika kita bikin brand, maka selama-lamanya brand itu akan kita miliki, akan bekerja menjual dirinya sendiri. Itu brand. Ya, brand itu bagaimana kita membuat dia, ketika kita letakkan di online, ketika kita letakkan di kita letakkan di rak-rak di toko, maka dia tugasnya dia adalah menjual dirinya sendiri. Bukan kita lagi siap, silakan Bu beli ini, nama produknya gini, enggak. Kemudian kita ngomong terus. Walaupun secara digital itu sangat mungkin sekarang. Nah, ketika brand ini sudah jadi, maka saatnya sell atau selling. Ya, jadi sales, brand atau sales ini adalah ketika tim sales sudah siap, kami siap menjual barang ini, kami siap memasarkan barang ini, kami sudah siap ketok pintu setiap rumah, sebarkan brosur, kami sudah siap untuk memarketingkan di WhatsApp, di broadcast, di blast di WhatsApp, di Facebook, Instagram. Nah, si petugas sales ini berkata, Pak, message yang mau disampaikan apa? Lagi-lagi bencana terjadi yang berikutnya. Karena brandnya tidak siap, konsep brandnya apa? Apa yang mau dikomunikasikan? Apa yang mau dijual sama cuap-cuap si salesman ini? Apa tagline kita? Ketika brandnya gagal, maka salesnya gagal. Ketika bisnis modelnya gagal, maka brandnya gagal. Ketika bisnisnya nggak jelas, bisnis modelnya nggak bisa bikin. Ketika produknya tidak ada,
Ketika produknya tidak jelas, maka bisnisnya tidak jelas. Itu runtuh semuanya dari ujung ke ujung. Nah, inilah yang akhirnya urutannya seperti ini. Ketika kita bisa menempatkan urutannya tepat seperti ini, ya, dan pada akhirnya adalah ketika kita sudah bisa menjual, customer merasa nyaman, maka terakhir akan kita ikat dalam loyalty, dalam kesetiaan, ya. Atau kalau saya menyebutkan dalam materi adalah persahabatan yang abadi, ya, sampai ada orang turun temurun, ya, orang bilang bapak saya pokoknya namanya mobil Toyota, itu kata bapak saya, ya. Dan juga mungkin ternyata yang ngomong di situ ada orang Amerika juga yang bicara seperti itu, ada orang dari negara Eropa dan lain-lain. Itu sudah namanya sudah loyalty, itu sudah pokoknya. Nah, inilah target dari sebuah brand, di mana customer sudah cinta selama-lamanya oleh sebuah brand. Nah, jadi itu inilah yang akan kita belajar, inilah peta utuh dari sebuah pemasaran, dan nanti teman-teman di luar sana akan cari coach, cari mentor, cari guru, cari pemateri yang fokus pada bidangnya masing-masing, tetapi sudah memiliki pemahaman yang utuh dalam bidang apa itu pemasaran, apa itu marketing. Ya, nanti setelah ini teman-teman akan membaca teori-teori atau mazhab marketing yang berbeda, itu sudah punya ada benang merahnya. Oh, yang dimaksud mazhab ini ternyata yang dimaksudkan oleh materinya Coach Aswin itu ini. Jadi ada kesamaan, ada irisan-irisan. Karena teori marketing itu banyak sekali, ratusan ribuan. Nah, tapi kita bagaimana di sini hari ini UMKM untuk bisa mempelajari dengan lebih utuh lagi. Makanya saya ini sudah 15 menit, ya. Kita belum masuk ke materi tadi, makanya kalau hari ini ada 2 materi kelihatannya tidak bisa saya sampaikan secara utuh dan secara baik. Baik, saya akan lanjutkan di slide yang berikutnya, yaitu agenda pemasaran, ya. Agenda pemasaran yaitu agenda pemasaran yang coba kita perhatikan lagi sebelah kiri, brand, sales, dan loyalty. Brand, sales, dan loyalty. Itu 3 agenda dari pemasaran. Ya, ini dia brand, sales, dan loyalty. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah proses yang disebut sebagai branding. Hasilnya adalah brand. Selling, hasilnya sales. Customer retention, hasilnya adalah loyalty. Nah, branding dibagi 2 pembahasan. Proposition atau penawaran, ada yang kita sering dengar unique selling proposition, atau kalau menurut Pak Hermawan Kartajaya namanya position, ya. Kemudian setelah positioning baru bisa promotion, baru bisa promosi. Karena tadi tim promosi ini menyatakan kita mau menyampaikan apa, message apa yang mau kita sampaikan. Itulah yang disampaikan, kontennya adalah konten proposition atau penawaran, ya. Baik, yang berikutnya adalah setelah kita punya branding yang kuat, ya, branding ini adalah kontennya itu sendiri. Branding adalah konten. Nah, ketika misalnya kita memproduksi konten, itu adalah pada intinya kita sedang melakukan proses branding. Tetapi pada saat branding adalah branding hanya urusan yang ada di dalam kepala. Bagaimana seorang pemasar, bagaimana seorang owner perusahaan, dia menyampaikan ide-ide, menyampaikan tentang fungsi produknya kepada pelanggan, kepada pembeli. Tapi bagaimana persepsi yang diterima oleh pembeli, oleh pelanggan, ya. Sehingga persepsi itu kemudian dikonfirmasi oleh sales atau oleh penjualan. Makanya di sales ini saya bagi 2, yaitu conversion atau closing, ya. Yang berikutnya adalah multiplier. Kalau yang closing ini baru pertama kali jualan, orang baru membeli pertama kali. Kalau multiplier itu dia sudah membeli berulang-ulang dan membelinya dalam jumlah banyak. Bagaimana caranya? Ya. Branding menghasilkan sales, sales itu menghasilkan pada akhirnya sales harus dirawat, customer harus dirawat, harus dilayani, yang disebut sebagai loyalty, atau customer retention yang menghasilkan loyalty. Customer retention itu 2 hal, ya. Saya bagi intinya 2 hal besar, yaitu service dan experience. Service yaitu pelayanan, experience itu memberikan pengalaman, ya, pelayanan dan pengalaman. Nah, itu saya sudah sedikit berikan terjemahan ya dari istilah-istilah bahasa Inggris.
Yang berikutnya yang terakhir adalah connection and relationship, ya, ikatan dan hubungan, ya. Connection, jadi ada ikatan yang tadi sudah bilang pokoknya. Kalau sudah bilang pokoknya ini, nah itu berarti dia sudah mengalami yang disebut sebagai loyalty. Oke, baik. Yang berikutnya adalah kita akan masuk ke dalam materi branding. Branding itu apa? Branding itu adalah membentuk persepsi positif di benak konsumen. Jadi branding ini urusan membentuk pemikirannya orang lain, membentuk pemikirannya customer, ya, atau calon pembeli. Ya, seperti kita lihat di sini, brand, sales, dan loyalty. Ya, saya lanjutkan. Ini saya ambilkan teori branding yang paling simpel, yang paling sederhana, yang bisa lagi-lagi dia bisa menjadi sebuah model, yaitu brand proposition model. Jadi ada proposition, ada promotion. Proposition, ya, istilahnya Pak Tung Desemwaringin adalah penawaran. Jadi kita harus menawarkan produk kita. Produk kita tidak bisa menawarkan dirinya sendiri. Produk kita itu setelah tadi awal kita punya produk, maka dia harus jadi brand. Ya, produk itu fisiknya, brand itu nyawanya. Ya, kalau produk kita nggak punya brand, dia nggak punya nyawa. Ya, ketika produk kita punya nyawa, kita kasih nama, nah ibaratnya dia sudah gitu. Ya, nama itu hanya salah satu saja. Oke, baik. Brand itu apa sih? Intinya hasil dari brand itu adalah brand identity atau identitas brand. Identitas itu apa sih? Identitas itu menjelaskan ketika pertanyaan siapa dia, nah itulah identitas. Ya, banyak brand di sekitar kita ya. Ada brand atau merek, ya, bahasa Indonesia brand adalah merek. Merek contohnya benda yang kita pegang di tangan kita, HP. Apa mereknya? Dengan merek itu apa yang kita pikirkan tentang merek? Sebagai contoh, merek Samsung misalnya. Ketika bicara kalau Samsung sih pasti bla 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 bla. Kalau Samsung itu ya istilahnya bagus, dia handphone untuk kelas menengah ke atas. Walaupun Samsung yang murah ada juga, tapi lebih cenderung untuk menengah ke atas. Misalnya juga ada sepeda motor. Sepeda motor ada Yamaha, ada Honda. Ada orang yang penggemar Yamaha, ada penggemar Honda. Itulah yang mereka punya persepsi sendiri masing-masing di dalam pikiran mereka. Itulah yang disebut sebagai association. Ya, association itu dia menghubungkan antara association itu adalah, jadi yang sebelah kanan ini adalah yang ada di benak konsumen. Ya, jadi ada awareness ini adalah itu adalah kesadaran yang dibentuk oleh konsumen sendiri. Jadi sebelah kiri ini adalah yang dikerjakan oleh penjual, ya, oleh pemasar. Sementara di sebelah kanan ini adalah persepsinya konsumen. Ya, contoh misalnya, ketika saya sering menyampaikan apa nama jalan tol, ya, nama jalan tol yang terbentang antara Cikampek sampai Bandung. Saya yakin lebih dari 50% menjawab itu jalan tol namanya Cipularang. Ya, itulah brand association, itulah brand knowledge yang dimiliki oleh banyak sekali orang. Itulah brand association. Jalan tol antara Cikampek sampai Bandung namanya jalan tol Cipularang. Padahal kalau kita lewat Cipularang besok namanya bukan itu. Brand identity-nya jalan tol antara Cikampek dan Bandung namanya jalan tol Purbalenyi. Silakan dicek di Google Maps, ya, namanya jalan tol Purbalenyi. Tapi karena sudah terbentuk oleh masyarakat namanya Cipularang, ya, maka untuk mengubah jadi Purbalenyi dan tidak ada edukasi, tidak ada promosi, akhirnya orang akan tetap berpikir itu jalan tol Cipularang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya suka pakai contoh ya dua ini aja. Apa nama bis kota yang ada di dalam kota Jakarta? Ya, saya yakin paling tidak 50% akan menjawab bahwa nama bisnya itu adalah namanya busway. Naik apa? Naik busway. Walaupun namanya bukan busway, namanya adalah Bus Transjakarta. Walaupun sekarang sudah banyak ya, karena pemerintahnya sudah menggalakkan Bus Transjakarta. Busway itu jalurnya jalur busway. Tapi karena di awal launching busway di awal tahun 2000-an dia namanya busway, akhirnya brand awareness,
brand association, knowledge-nya yang dimiliki oleh konsumen itu namanya buzzword. Itulah yang disebut sebagai kegagalan brand. Ya, itu istilahnya adalah gagal brand. Padahal kita kan para pemasar ini kan bukan kita kan punya agenda sendiri. Ya, agenda sendiri yang akan membentuk produk kita sehingga pada akhirnya adalah menghasilkan sales. Di dalam brand identity itu ada yang disebut karakter UVP. Ya, ini nanti harus dibahas lebih dalam lagi. Unique Value Proposition. Unique Value Proposition itu adalah bagaimana kita bercerita tentang value kita, nilai kita apa sih? Nilai kita tentang produk kami membawa kepastian. Produk kami menyampaikan tentang kerja keras misalnya. Itu unique value proposition. Atau produk bukan, kalau kerja keras ada di personality, sorry. Tapi kalau unique value proposition, produk kami adalah cepat, tepat, dan akurat. Nah, cepat, tepat, dan akurat. Misalnya jasa kami adalah jasa logistik, cepat, tepat, dan akurat. Itu UVP. Kalau USP itu sudah bicara benefit dan price. Misalnya USP misalnya sudah bicara unique selling proposition. Selling proposition artinya misalnya produk kami adalah produk yang dengan fitur. Nah, sudah bicara fitur. Fitur kami adalah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Kami adalah, kalau pakaian misalnya, kami punya kombinasi warna. Warna ini, warna ini. Produk kami cocok untuk aktivitas luar ruangan misalnya. Nah, itu USP, unique selling proposition. Tapi kalau UVP tadi, unique value proposition, seperti yang disampaikan Coach Ananto kemarin, itu bicara tentang semangat yang dibawa oleh si penjual dalam yang melekat pada produk. Tapi kalau personality lebih kepada model, branding proposition model, yaitu bagaimana sebuah proposisi merek itu jadikan dalam satu model, ya, dalam satu halaman lah istilahnya gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan kembali ya. Mang Rasad, saya bisa mulai kembali di Zoom ya. Baik, terima kasih. Oke, jadi saya lanjutkan tentang yang disebut brand proposition model. Ini adalah satu paket lengkap bagaimana brand itu diciptakan. Memang tidak sederhana ya. Kenapa brand ini kok rumit sekali? Karena dia memang mewakili banyak hal. Dia menggambarkan satu set gambaran ya, satu set, itulah yang disebut sebagai model. Sehingga dia menjadi dalam satu konsep yang utuh. Nah, ini satu konsep utuh, di mana di situ juga bicara tentang benefit produk kita ini apa sih manfaatnya, atau benefitnya ini apa sih manfaatnya. Kemudian di harga berapa? Suaranya belum seperti. Suaranya belum. Oke, halo. Ya, space. Suara di space, saya ulang ya. Space. Cek 1 2 3, cek. Sudah. Suara space sudah masuk? Belum, Coach. Saya keluar dulu kalau gitu ya. Saya keluar dulu. Belum, Coach. Ya. Suaranya belum terdengar, Coach. Sudah didengar kok. Coach Edwin, monitor? Ya, saya sudah masuk di space kembali, cuma belum dapat speaker ya. Suaranya belum terdengar di Coach. Mungkin keluar dulu dari space, mungkin Coach nanti masuk kembali.
Coach, Assalamualaikum Coach. Kedengaran suara saya Coach? Dengaran, Waalaikumsalam. Saya bisa lanjut ya? Udah terdengar ya? Dan ke speaker space-nya belum Coach? Sudah terdengar suara saya? Mic saya udah on di sini. Saya naikin dulu Bang Oner mendengar suaranya Coach Edwin di. Kalau saya belum Coach. Cek lagi 1 2 3 cek. Suara saya kedengaran? Belum Coach, masih terdengar cuma di Zoom. Kalau ada yang dengar suara saya coba bisa kasih tanda 100 mungkin. Sudah terdengar, Coach. Baik, Sudah ya. terdengar. Oke. Di space, mohon maaf teman-teman di space ada yang dengar suara Coach? 1 2 3 space mendengar suara saya, tolong kasih tanda emot 100 mendengar suara saya kan? Terdengar semua, terdengar semua. Coach, mohon maaf sepertinya space saya agak sedikit goyang. Saya izin untuk merubuhkan dulu space-nya Coach. Baik, oke. Oke, siap. Sebentar Coach, saya membuat room di space. Oke. Untuk menyingkat waktu, mungkin yang di Zoom Plus dilanjut Coach, nanti saya sambil membangun kembali space Coach. Baik, siap. Oke, dari yang teman-teman di Zoom saya coba lanjutkan ya. Tentang branding ini pada slide branding proposition model. Ini adalah intinya branding. Ya, intinya branding itu seperti ini. Mungkin dengan pendekatan yang lain, teori yang lain lebih lengkap, lebih detail. Tapi paling tidak ini adalah sebuah penggambaran yang sederhana tentang branding yang bisa kita gunakan dalam hal para UMKM untuk mulai menyusun konsep brandingnya. Gitu. Nah, itu kita belum. Interupsi space-nya udah disiapkan Coach. Oke, baik. Halo. Silakan Coach, sambil dilanjut saja Coach. Nanti mungkin teman-teman juga akan mengikuti Coach. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah branding proposition model. Kalau teman-teman belajar tentang branding, akan menemui banyak sekali teori, banyak sekali metode, banyak sekali modeling-modeling yang lain. Tapi paling tidak ini mudah digunakan bagi para UMKM untuk bagaimana memulai konsep brandingnya. Tadi tujuannya apa? Branding itu untuk apa? Untuk menciptakan sales. Ya, karena yang lagi-lagi petugas sales ini, orang yang bertanggung jawab melakukan sales, yang dijual adalah brand. Yang dijual adalah konsep branding yang utuh itu tadi. Ya, ketika dan sales itu seorang sales itu bahasanya harus seragam antara satu dengan yang lain. Yang menyeragamkan adalah konsep brand yang standar. Artinya terstandarisasi, semuanya bicaranya sama. Tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Artinya idealnya seorang sales itu semua bahasanya sama. Kalaupun ada improvisasi itu dalam hal-hal yang teknis, tapi prinsip-prinsipnya harus tetap terstandarisasi dalam konsep brand. Baik, kembali lagi yang di teman-teman yang di space yang baru bergabung, saya berada di halaman brand proposition model. Bentar, saya coba share lagi.
Ya, silakan scrolling ya teman-teman yang ada di space. Baik, kita lanjut kepada halaman yang berikutnya, yaitu yang disebut sebagai promotion. Promotion model, ya. Branding promotion model. Lagi-lagi yang dipromosikan itu apa? Brand. Yang dipromosikan itu brand, bukan hal yang lain. Ya. Perhatikan di sini antara brand, kemudian brand identity, kemudian brand association. Association itu ketika saya katakan ayam, ya. Ketika saya katakan ayam goreng, apa yang pertama kali muncul di depan? Apakah pecel ayam? Apakah ayam KFC? Apakah ayam bakar atau yang lain-lain? Nah, itulah brand association, itulah brand knowledge, itulah yang menjadi goal dari sebuah proses branding. Sehingga ketika orang berbicara sebuah fungsi, bicara benefit, bicara tentang feature, maka yang muncul pertama kali di benaknya adalah brand identity. Oke. Ketika saya bilang pasta gigi, apa yang muncul di benak kita? Ketika saya bilang mobil keluarga, apa yang muncul di benak kita? Itulah brand association, itulah keberhasilan dari sebuah brand identity. Oke. Nah, jadi antara brand identity itu milik penjual, tapi brand association atau brand knowledge itu adalah milik pembeli, milik konsumen. Oke. Nah, bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan brand identity sehingga terbentuk brand association atau brand knowledge? Itulah yang disebut sebagai promotion atau promosi. Ya, promosi itu apa sih? Nah, lagi-lagi promosi ini ilmunya luas sekali, ilmunya cukup apa istilahnya ya? Ilmunya itu banyak sekali versinya sehingga kita saya akan mengambilkan contoh yang simple, contoh yang di mana pendekatannya itu lebih sederhana, yang disebut sebagai, kalau kita lihat sini, AIDA, atau kalau sering disebut sebagai AIDA. AIDA ini adalah attention, interest, desire, action. Nah, ini bahasa Inggris lagi. Kalau teman-teman belajar tentang teori promosi, akan lebih sering mendengar kata AIDA. AIDA itu apa? Attention, interest, desire, action. Apa itu AIDA? Attention atau awareness itu supaya merek kita terkenal. Gimana caranya? Beriklan secara luas. Bagaimana cara beriklan secara luas? Kita pasang iklan di Facebook, di Instagram, di Twitter, yang saya setiap hari retweet, ya teman-teman di Twitter itu saya retweet, itu tujuannya untuk supaya terkenal, supaya dapat attention, perhatian, supaya dapat awareness, supaya sadar bahwa brand itu ada terus, bahwa kita itu jualan terus, supaya terkenal terus, ya, beriklan secara luas. Itulah tujuan dari attention atau awareness. Sehingga menghasilkan yang disebut sebagai leads. Leads itu adalah orang yang sudah kita punya catatannya, dia itu adalah yang siap kita prospek. Ya, leads itu diarahkan menjadi prospek. Apa itu prospek? Prospek itu adalah orang yang sudah punya interest, yang sudah tertarik, ya, sehingga sasaran dari promosi adalah supaya menarik. Menarik itu apa sih? Membahas tema yang relevan bagi target pembeli. Apa itu menarik? Itu contohnya apa? Sebagai contoh, saya misalnya menjual herbal, misalnya. Produk herbal saya kalau terkenal, saya sudah iklan di mana-mana, kemudian menarik. Bagaimana menarik? Saya akan menyampaikan tentang misalnya produk herbal probiotik yang aman bagi lambung dan aman bagi jantung, sebagai contoh. Nah, itu sudah mulai pertama menarik. Nah, terus menariknya bagaimana? Dan bagaimana bisa dipilih? Oke, supaya bisa dipilih, maka yang harus dilakukan adalah saya menyampaikan bahwa dengan mengkonsumsi herbal kami, maka penyakit-penyakit yang diderita itu akan berangsur-angsur sembuh dalam waktu 3 hari, misalnya contohnya seperti itu.
Dalam 3 hari penyakit lambungnya sembuh, penyakit jantungnya, masalah jantungnya bisa teratasi. Itu contohnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita menarik perhatian dulu bahwa ini membahas tentang sesuatu hal tema yang relevan bagi target pembeli. Kemudian baru kita tahap berikutnya adalah bagaimana supaya dipilih, kita memberikan solusi. Pada tahap ini konsumen sudah membeli produk kita dalam pikiran. Ya, itulah yang disebut sebagai prospek. Ya, yang pertama tahu, ya, yang pertama kita diketahui, kita didengar, dilihat. Yang tahap berikutnya adalah konsumen itu menjadi kepingin. Nah, kalau pertama tahu, yang kedua, aduh saya kepingin. Nah, itulah prospek. Tapi dia belum beli. Nah, tahap berikutnya adalah di action atau bagaimana supaya dibeli. Dibeli penawarannya adalah orang kepingin, terus kemudian untuk pembelian bulan ini maka akan kami berikan diskon 50% untuk sebagai pembeli pertama, itu contoh. Nah, itu yang disebut mengarah kepada action. Telepon, silakan hubungi nomor telepon ini, 50 penelpon pertama akan kami berikan hadiah berupa produk yang lebih kecil. Nah, itulah kemudian AIDA ini konsep promosi yang mengubah prospek menjadi customer, ya, menjadi pelanggan. Itulah yang dimaksud sebagai promosi. Kalau kemarin teman-teman ingat yang disampaikan oleh Coach Ananto, itu lebih canggih lagi, lebih canggih lagi, lebih detail lagi, lebih menyasar lagi, sehingga kita bisa mendapatkan sasaran yang lebih tepat lagi. Kalau teman-teman mau belajar digital marketing, itu nanti kita akan sediakan kesempatan khusus atau sesinya khusus untuk belajar lebih tajam lagi tentang digital marketing. Tapi secara umum, ya, kadang-kadang belum tentu juga semuanya mau masuk digital marketing. Bagaimana saya cuma punya toko kelontong, Pak, di depan rumah? Bagaimana kemudian saya mulai belajar brand? Walaupun jual toko kelontong, sudah harus mulai belajar branding. Ya, bagaimana caranya? Nah, nanti kita bahas di pertemuan yang lain yang lebih santai, bukan kelas seperti ini. Kita akan bahas lebih santai lagi bagaimana toko, walaupun toko kelontong, dia bisa meningkatkan usahanya bisa menjadi lebih baik. Nah, ketika kita sudah bisa membuat paket promosi yang terkenal, menarik, dipilih dan dibeli, itulah yang disebut sekarang di dalam marketing digital itu yang disebut sebagai konten. Konten itu apa? Bagaimana beriklan dengan cara ini supaya terkenal, supaya menarik, supaya dipilih dan dibeli. Ujungnya itu. Itulah AIDA ini apa sih? AIDA itu mengubah leads itu tadi data calon pembeli. Ketika tidak ada datanya itu belum jadi leads. Ya. Yang disebut leads adalah kita calon pembeli yang tercatat. Contohnya Pak, leads itu apa? Itu adalah list kontak yang ada di WhatsApp kita. Itu tertulis namanya siapa, nomor teleponnya berapa, tinggalnya di mana, mungkin kita bisa tambah catatan di kontak list, sehingga itu jadi leads. Ya, ketika orang yang sekadar lewat, ya, dia bukan lead. Baik, sudah bisa saya lanjutkan lagi ya. Alhamdulillah sudah. Oke, baik, saya lanjutkan. Sales itu ada dua, ya. Sales itu ada dua, mengubah orang yang kepingin menjadi beli, mengubah orang yang ada di dalam database kita menjadi pembeli. Gimana caranya? Ada 10 cara. Ini silakan dibaca, ya. Dan teman-teman bisa mengembangkannya sesuai juga dengan industrinya masing-masing. Tapi ini sebagai contoh, ya. Cek 1 2. Oke, baik. Bisa suara saya nggak feedback ya? Baik. Oke, saya lanjutkan. Baik, terima kasih. Oke, nomor 1 kita mengkomunikasikan nilai terlebih dahulu. Jadi di dalam ketika kita jualan, ya, perhatikan nih teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha pebisnis, ketika kita sebagai contoh kita membuat iklan, ya, membuat poster misalnya. Kalau kita membuat poster, membuat iklan, yang paling besar yang akan disampaikan bukan nama kita. Nah, kok lucu.
Karena nama kita itu adalah hal yang tidak menarik bagi orang yang tidak kenal sama kita. Bagi orang yang tidak mengenal kita, nama kita tidak menarik, foto kita tidak menarik. Ya, foto penjual maksudnya ya. Tapi kalau foto produk itu menarik. Oke, jadi kalau memang misalnya ayam goreng Nyonya Suharti, karena sudah terkenal ya, oh Nyonya Suharti yang ini. Karena memang dia sudah mapan, produk yang sudah mapan. Tapi bagi yang baru mengenalkan dirinya, yang belum terkenal, yang belum sangat dikenal sangat luas, yang harus dikedepankan adalah nilai, value. Ya, sebagai contoh misalnya bengkel misalnya. Sebagai contoh ada orang baru buka bengkel. Bengkelnya namanya orang belum ada yang kenal. Maka yang harus disampaikan dulu adalah nilai yang ditawarkan oleh bengkel ini. Contoh misalnya, bengkel ini menawarkan tentang pekerjaannya yang cepat dan bersih. Cepat, bersih, jujur. Nah, jujur, cepat, bersih. Bengkel ABC. Yang dikedepankan adalah bersih, cepat, jujur. Nah, hal inilah yang harus dikedepankan dalam iklan-iklan UMKM. Jadi ya kita harus pandai-pandai menyampaikan nilai atau value dari produk kita itu apa, dan kita gali sebenarnya value kita apa. Tapi juga jangan value yang terlalu ngawang-ngawang di langit yang tinggi. Value yang kira-kira konsumen ketika mendengar itu langsung tertarik. Kita konsumen itu nggak perlu kata yang muluk-muluk, kami memberikan yang terbaik buat Anda. Nggak perlu. Yang dari tukang pecel lele, bengkel, jual baju, jual ikan hias, mereka semua bisa mengatakan hal yang sama. Kami memberikan yang terbaik untuk Anda. Bukan itu yang orang mau dengar di pertama kali. Bagaimana mengkonversi sebuah brand itu kemudian menjadi pembelian misalnya. Nah, jadi yang disampaikan adalah nilai terlebih dahulu. Apa yang kita hal apa yang ingin dibeli oleh konsumen, yang ingin dibeli oleh si pembeli. Nah, kita harus tahu apa kelebihan kita, manfaat kita. Makanya yang saya sering tulis di Twitter ketika teman-teman membuat sebuah tweet, ya, sampaikan bahwa kelebihan kita itu apa sih? Apa sih nilai yang kita tawarkan? Yaitu kalau nilai berarti adalah suatu kebaikan atau hal-hal yang positif yang itu bisa membedakan kita dengan konsumen misalnya. Kemudian nomor 2, menawarkan manfaat dan solusi. Manfaat produk kita apa? Lebih bagus kalau baju, ini bahannya dingin di kulit misalnya. Menghindarkan masalah dan kesulitan. Produknya itu misalnya produk kita ini dia menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya yang ada di produk lain. Bukan tidak tanpa harus menjelekkan produk lain ya, tapi kemudian kita dengan memakai produk kami maka Anda tidak akan merasakan seperti ini misalnya. Dengan minum herbal kami maka Anda tidak akan Anda tidak akan masalah di lambung misalnya, itu sebagai contoh. Oke, berikutnya sehingga nomor 3 kita harus mengidentifikasi masalah dari list dari calon konsumen. Ya, kita perlu mengidentifikasi masalah tersebut. Masalah mereka tuh apa sih? Dan kita harus ngobrol, harus ditanya. Masalah konsumen kita apa sih, keluhan-keluhannya dari yang dirasakan sebelumnya yang tidak ingin ada dalam produk itu. Nah, kita harus tahu, ya. Kemudian kita harus menjadikan sebagai percakapan, harus ngobrol, bukan cuma satu arah aja komunikasi. Ketika kita terjadi conversation, ketika ada terjadi tanya jawab, maka itu akan mudah mengubah para calon pembeli ini kemudian jadi beli. Ya. Kemudian berikutnya jaga hubungan agar tetap hangat, itu tetap berkomunikasi. Kalau sekali ngomong diem, tunggu calon beli. Kalau beli alhamdulillah, kalau nggak beli ya itu belum rezeki. Ya memang belum rezeki, tapi kita harus menjemput rezeki itu. Ya, rezeki itu harus dijemput. Yang berikutnya harus menawarkan. Kalau yang sebelumnya kita berkenalan, apa kabar, apa masalahnya. Nomor 6 harus jualan. Bagaimana caranya?
bagaimana cara jualan? Baik, yang mau membeli produk kami hari ini, maka kami memberikan penawaran khusus. Ya, kami saat ini stok kami punya banyak stok ya, yang ingin membeli segera menghubungi customer service kami. Nomornya ada di bawah ini. Harus jualan, harus closing. Jangan kemudian kita jualan, kita dipampang, kita taruh, dipamerkan, kemudian kita tunggu duduk manis. Tidak bisa seperti itu. Produk harus dijual, harus ditawarkan sampai jadi. Ya, tapi tentu ada caranya ya, ada adab-adabnya. Tapi artinya kita harus mencapai itu, bukan hanya kemudian pasrah. Ya, effortnya kurang kuat. Ya, setelah menawarkan tindak lanjuti. Misalnya sudah kepengen kan, orang kepengen, yuk Kak, kapan mau beli? Kapan mau transfer? Kapan mau saya bisa kirimkan barang? Nah, hal seperti itu. Ya, kemudian jangan membuat, ketika mereka mesen, jangan membuat menunggu, kemudian dapatkan kepercayaan dan selalu mengingat customer kita. Itulah yang akan mengubah orang yang kepingin tadi dari prospek menjadi pembeli. Oke, ini masih banyak hal penting. Saya harus kembali lagi speed up. Ini sudah jam 9 ya. Oke, yang berikutnya, ya, siap. Coach, sebentar, mohon lihat DM sebentar, Coach. Ada disampaikan Bang Rasa. DM dari saya, Coach. Baik sahabat-sahabat semua, kebetulan mungkin karena jaringan dan lain sebagainya ada sedikit teknis yang harus diselesaikan dulu. Sahabat-sahabat di Zoom mungkin nanti Zoom akan kembali nanti Zoomnya akan, kalau misalnya itu terjadi sesuatu, Zoom akan dibuat oleh coach, mungkin begitu ya, Coach? Betul ya. Jadi nanti seandainya Zoom ini terhenti lagi, saya akan buat link baru lagi dari Zoom saya nanti, gitu ya. Baik, saya lanjutkan dulu sampai nanti berakhir sendiri ya. Yang berikutnya adalah tadi ketika saya lanjutkan ya, Adila ya, Mang Rasat, saya lanjutkan dulu sebelum berakhir. Siap, Coach ya. Ya. Tadi ketika orang sudah membeli, kemudian bagaimana dia beli, kemudian beli lagi. Ya. Caranya adalah pertama dengan menawarkan produk lain. Maksudnya menawarkan produk lain. Kita ada produk bisnis kita, ada beberapa produk, misalnya ada produk A, produk B, produk C. Bagaimana kemudian meningkatkan penjualan? Maka produk yang lain itu harus ditawarkan. Ini kami ada produk baru, kalau kayak seperti di Indomaret misalnya, mau beli produk lain Pak, ada lagi yang mau dibeli, ada lagi yang mau diperlukan misalnya. Kita harus menawarkan produk yang lain, harus memperkenalkan produk yang lain bagi konsumen kita, bagi pembeli kita. Yang berikutnya kita menawarkan diskon atau cashback. Nah, inilah yang akan membuat mereka beli lagi atau beli lebih baik. Oke, yang berikutnya adalah diskon dengan minimum pembelian. Yang berikutnya survei kepuasan, brosur, katalog dan sebagainya. Silakan bisa dibaca sendiri. Itu adalah semua hal yang bisa meningkatkan volume dan frekuensi penjualan, ya, melipat gandakan penjualan dari pelanggan. Baik, saya lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah dari 3 kegiatan marketing, brand, sales, loyalty. Hari ini yang sudah yang ketiga yaitu service dan excellence. Ya, yang dari customer retention ini yaitu mempertahankan pelanggan untuk supaya menjadi loyalty, supaya mereka setia. Tahap yang pertama adalah service dan excellence, membuat pelayanan dan pengalaman yang nyaman bagi pelanggan. Oke, yang pertama, bagaimana caranya membuat mereka merasa dilayani dan mendapatkan pengalaman yang nyaman. Ya, yang pertama kita harus dapat diandalkan, yang kedua kita harus memberikan jaminan, yang ketiga kita harus memberikan empati, yang keempat kita selalu cepat atau tanggap, yang kelima memberikan pelayanan. Ini juga lagi-lagi semuanya bisa dibaca, tetapi prinsipnya supaya customer itu loyal setia pada kita, mereka diberikan pelayanan dan pengalaman, ya, pengalaman yang positif. Aduh, seneng ya sekarang saya dilayani oleh penjualnya. Jadi mereka tuh dalam tanda kutip dianggap, ya, dianggap, dilayani,
dimanusiakan. Mereka bukan hanya sekadar pembeli, oke ada uang silakan beli, kalau nggak ada uang pergi. Kalau ada uang beli terima kasih. Nah, itu kan bukan pelayanan. Itu yang hanya sebatas transaksi saja. Oke. Ya, yang berikutnya adalah dan yang terakhir adalah membentuk connection dan relationship, bukan hanya sekadar pelayanan saja, tetapi kita membangun hubungan, ya. Ada hubungan, ya, menjadikan pelanggan sebagai sahabat abadi, ya. Kemudian memberikan penghargaan, ucapan terima kasih, membangun hubungan yang lebih baik dengan dialog dua arah, membangun rasa memiliki. Yang terakhir adalah membangun komunitas, ya, membangun komunitas sehingga ini sudah sebagian kawan-kawan sudah bergabung, ada 19 orang. Ya. Ya, alhamdulillah sudah sebagian sudah masuk ke balik Zoom. Silakan. Baik. Oke, Zoom saya sudah teman-teman sudah melihat ini ya, sudah melihat apa namanya? Screen sharing saya ya. Ya. Oke, siap. Sebentar ya. Lagi balik dulu ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Rasa sudah saya jadikan host. Baik, oke, tadi sudah bagaimana membuat loyalty, bagaimana membuat sebuah merek kita menjadi customer kita menjadi sahabat abadi. Nah, menjadi sahabat abadi. Kalau kata Coach Ananto, best friend forever. Nah, BFF itu best friend forever. Tapi maksudnya branding, funneling, flywheel. Nah, itu lebih kurang mirip ya, branding, funneling, flywheel. Itu sebenarnya mirip, brand, sales, dan loyalty. Intinya brand, funnel, dan flywheel itu brand, sales, dan loyalty. Kalau bahasa kami di sini seperti itu. Baik. Ya, ini ada sebuah slogan ya, good marketing makes the company look smart, but great marketing makes the customer feel smart. Ya, ini sebuah kutipan yang luar biasa. Marketing yang baik membuat perusahaan tampak cerdas, tetapi itu tadi marketing yang baik. Kalau ini marketing yang hebat membuat customer merasa hebat. Nah, ternyata marketing yang baik bukan bicara tentang penjual, bukan bicara tentang perusahaan, tetapi berbicara tentang sang pembeli, berbicara tentang customer. Nah, sehingga lagi-lagi bagaimana kita menilai bahwa customer atau pembeli itu adalah hal yang terpenting di dalam sebuah bisnis. Baik, saya lanjutkan. Ada 5 ways to grow your business and increase profits dari Action Coach. Ini yang menarik sekali sebagai penutup ya. Sekali lagi ini adalah slogan kita, pembeli adalah raja. Ya, pembeli adalah raja. Baik, ini yang saya pernah ikut kelas Action Coach tahun 2008 dan ini sebuah hal yang luar biasa ya, di mana ini ada contoh A, bagaimana kita berupaya mengeluarkan effort untuk menaikkan 10% dari setiap langkah marketing kita. Yang pertama tadi, kita sudah punya lead 100 orang. Ya. Perhatikan yang sebelah kiri, ini penting sekali sesi ini. Teman-teman yang ada di space silahkan lihat slide yang berjudul 5 ways to grow your business and increase profits dari Action Coach. Ini adalah sekolah atau lembaga business coaching ya, business coaching yang cukup terkenal sudah sejak lama, yang ada di salah satunya di Jakarta, berpusat di Australia. Oke, yang pertama kita punya lead 100 orang. Apalagi maksudnya leads ini apa sih? Ya, sebagai contoh kita punya kontak di HP kita. Di HP kita, Pak, kontak di HP saya ada 1000 orang, Pak. Ya, apakah itu sudah sesuai dengan target produk kita? Belum tentu. Dari 1000 orang yang ada di kontak kita, cuma ada 100 yang cocok dengan produk kita.
Nah, itu kita catat ada 100 orang. Kemudian conversion rate, setiap kita nawarin ke 100 orang ini hanya ada 10 orang yang beli. Nah, berarti nilai konversinya cuma 10%. 10 orang yang membeli. Dari 10 pembeli, kemudian mereka bertransaksi berapa kali sebulan? Mereka bertransaksi 2 kali sebulan. Produknya harganya berapa? 50.000. Oke, dari 10 orang mereka transaksi 2 kali, harga produknya 50.000, berarti terjadi omset 1 juta rupiah. Ya, perhatikan di revenue, omset 1 juta rupiah dikali 25%. 25% itu apa? Margin keuntungan. Saya punya margin 25%. Ya, saya dapat margin 25% sehingga dengan bisnis dengan omset 1 juta, karena untungnya cuma 25%, maka dia mendapatkan profit Rp250.000 per bulan. Baik. Kemudian dia melakukan upaya marketing. Saya mau meningkatkan penjualan. Dinaikkan 10%. Yang ditingkatkan 10% itu apa saja? Tadi leads-nya ada 100 orang, saya tambah jadi 110 orang. Kemudian bagaimana mengkonversi dari 110 orang ini, saya berupaya lebih keras lagi 10%. Sehingga tadinya cuma ada 10 orang pembeli, kemudian saya ada pembeli 12 orang. Ya, sini 12,1 sebagai rata-rata ini. Kemudian ditingkatkan lagi rata-rata transaksinya, tadinya cuma 2 kali, saya lebih meningkat, naik sedikit 10% jadi 2,2. Kemudian rata-rata harga produknya kita tingkatkan juga. Loh, Pak, nih kalau kalau produk harganya kita naikkan, apa enggak customer-nya pergi nanti? Nah, berarti kita sudah harus berpikir bahwa ada produk lain yang harganya lebih mahal. Makanya disebut sebagai average price atau harga rata-rata. Produk A harganya 45, produk B harganya 60, sehingga ada variasi, sehingga terdapat harga rata-rata yang tadinya 50.000 sekarang jadi 55.000, ada kenaikan 10%. Baik, yang berikutnya adalah semuanya dikali, tadi 12,1 dikali 2,2 dikali 55.000, sehingga menghasilkan yang tadinya bulan lalu 1 juta rupiah, dengan setiap aksi ini kita tingkatkan 10%, terjadi kenaikan omset dari 1 juta menjadi 1,4 juta, 1.464.000. Yang terakhir marginnya, saya mau meningkatkan margin keuntungan saya. Bahan baku saya harus tekan harganya, saya nawar, saya minta diskon 10% sehingga kita mendapatkan margin yang tinggi, 27,5%. Dengan masing-masing upaya kita tingkatkan 10% tadi, maka di akhir bulan profitnya meningkat hampir 2 kali lipat. Ini sebuah contoh bagaimana kita menghitung kenaikan profit dan juga kenaikan omset. Gitu. Baik, ini contoh yang kedua. Yang pertama tadi naik 10%, yang berikutnya adalah naik 25%. Dari 100 orang leads tadi, ini dari kontak saya, teman-teman saya mau tambah lagi, saya mau tawarin lagi produk saya mau blast lagi di WhatsApp, saya blast di Facebook, saya blast di, saya broadcast di, saya beriklan di Instagram, saya beriklan di Twitter, ya Twitter diperbanyak lagi, follower orang dengan follower sampai ratusan ribu kita minta untuk meretweet produk kita. Sehingga kita punya list dari 100 kemudian meningkat jadi 125 orang karena terjadi kenaikan 25%. Yang berikutnya konversi. Tadi orang yang kepengen tadinya cuma bisa saya konversi 10%, saya tingkatkan jadi 12,5%. Sehingga tadinya customer tadinya 10, sekarang ada 15 customer baru. Atau ada 15 customer langganan, ya. Nah, bagaimana mereka bertransaksi? Ditingkatkan lagi, kita kasih diskon, kita kasih pelayanan macam-macam, kasih gimmick, dikasih penawaran beli 5 gratis 1, macam-macam cara. Sehingga transaksinya bertambah, terjadi kelipatan penambahan transaksi menjadi 2,5. Nah, harga rata-rata 50.000, kemudian karena customer yang semakin banyak, dia mulai menawarkan varian produk yang lebih mahal. Yang penampilannya lebih mahal, tapi ternyata sebenarnya harga produksinya sama, harga modalnya sama, tapi karena dia langka, atau dia pintar milih warna, sehingga dia bisa meningkatkan harga yang lebih mahal. Nah, dengan begitu, dengan rumus yang tadi dimasukkan, terjadi peningkatan omset atau revenue itu 2 kali lipat lebih. Tadinya 1 juta, dia jualan
kemudian jadi 2,4 juta. Ya, marginnya juga tadi karena dia menjual produk dengan margin yang tinggi, dengan ongkos produksi atau harga modal yang sama, sehingga dia terjadi marginnya meningkat dari 25% jadi 31,25%. Apa yang terjadi? Profit di akhir bulan yang tadinya dia cuma Rp250.000 meningkat 3 kali lipat. Ya, lebih kurang 3 kali lipat, yaitu 761.000. Inilah seninya meningkatkan omset dan profit. Bagaimana caranya? Mundur lagi tadi, bagaimana meningkatkan leads, bagaimana meningkatkan konversi, bagaimana meningkatkan jumlah transaksi, volume, dan frekuensi. Dan kemudian kalau average price itu bicara tentang nilai tambah. Kita cari produk yang nilai tambahnya semakin besar. Oke, ini contoh tadi dengan contoh A. Kemudian contoh B. Contoh B, kita punya list 500 orang. Ya, kita berhubungan baik dengan 500 orang, ada listnya lengkap. Kemudian tadi sama conversion rate-nya 10%, kita punya orang yang pelanggan beli berulang pada kita ada 50 orang, belanja sebulan cuma sekali, ya, belanja sebulan sekali, kemudian harga rata-rata produk kita 150.000, sehingga 50 dikali 150.000 kita punya penghasilan revenue Rp7.500.000 omset sebulan. Nah, semua produk kita, Pak, harga produksi saya 50%, Pak. Sehingga keuntungan saya cuma 50%, yaitu Rp3.750.000. Ya, karena marginnya itu cuma 50%. Oke. Kemudian ada effort 10%. 10% bukan total ya. 10% artinya masing-masing. Listnya bertambah 10%. Conversion rate-nya bertambah 10%. Kemudian jumlah transaksinya juga bertambah 10%. Ini 1,1 yang maksudnya. Begitu juga harga rata-ratanya naik 10%. Sehingga dengan kenaikan masing-masing poin tadi 10%, akhirnya omsetnya naik dari 7,5 juta menjadi 9.256.000. Ditambah marginnya juga meningkat, yang tadinya profit akhir bulan 3.750.000 menjadi 5.091.000. Ini dengan kenaikan 10%, dengan effort yang 10%. Kalau logikanya 10% hanya satu saja yang 10%, maka dari 3.750.000 dia cuma hanya dapat kenaikan 375.000. Tetapi ini kenaikannya bisa mencapai 5.091.000 dengan kita effort tambah 10% di masing-masing kegiatan. Oke. Bagaimana kalau 25%? Dengan 25% dia omsetnya meningkat lebih dari 2 kali lipat, luar biasa. Kemudian profitnya ini yang lebih luar biasa lagi. Ini yang saya sering ceritakan bahwa bagaimana caranya meningkatkan profit berkali-kali lipat. Dia tadinya omset profitnya 20 juta bisa menjadi 200 juta. Bahkan dengan omsetnya menurun tapi profitnya naik. Bagaimana caranya? Dia jual paling banyak yang profitnya paling banyak, yang paling tebal. Profitable artinya profitnya tebal. Nah, jadi canda. Artinya yang profitnya tebal dia jual sangat banyak. Nah, itu meningkatkan profit dan omset yang tinggi sekali. Sehingga ketika masing-masing poin ini meningkat 25%, dia mendapatkan peningkatan profit bisa menjadi berapa? Ya, hampir 4 kali lipat, 3 kali lipat lebih. Nah, inilah yang dimaksud, inilah yang menarik dari dunia marketing, bagaimana kita meningkatkan penjualan, meningkatkan jumlah orang prospek, bagaimana kita kemudian kita mengkonversi orang yang tadinya kepengen jadi beli. Nah, ini angkanya, ini hitungannya seperti itu. Dan juga ini adalah juga sebagai jembatan sebelum kita masuk ke bagian keuangan besok, kita bicara marketing bukan hanya marketing, tapi bicara ada uangnya. Baik. Sekian dari saya, kan luar biasa, tidak akan mungkin disampaikan dalam setengah jam, sehingga saya meminta untuk khusus disampaikan malam ini karena materi marketing ini sangat penting bagi sahabat UMKM semuanya. Begitu mungkin, saya kembalikan kepada Kak Dila, terima kasih.
Terima kasih banyak Coach. Sekarang mungkin sampai malam ini sampai kita lalu banyak sekali catatan-catatan dan tulisan di buku saya sendiri bisa sendiri Coach. Sementara yang belum ada pertanyaan dari grup di Zoom ataupun di Space, saya menantikan silakan kemungkinan ada yang ingin bertanya terkait dengan tadi materi dari Coach Patin hari ini. Dipersilakan untuk DM ke Bang Sak atau melalui DM saya, silakan. Coach, di Space Group ada 2 speaker terbuka. Baik, ini ada pertanyaan, insya Allah baik. Silakan yang ingin bertanya kembali, mungkin di Zoom, silakan untuk di chat juga boleh, silakan. Baik, Coach, sambil menunggu teman-teman memberikan pertanyaan kepada yang sudah memiliki mic di Space, mungkin sambil mengisi waktu, dipersilakan untuk kembali ke Kang Zaki. Ada yang setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Coach, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Kang Zaki, the stage is yours. Waalaikumsalam. Menyimak paparan Edwin dari awal, terus saya kepikiran seperti ini untuk meningkatkan penjualan saya. Itu kan penjualan saya itu. Kalau saya itu memakai bahasa luar, tapi bukan usul RP yang itu ya, ini bahasa produk ya. Terus bahasa untuk produk saya atau 3 atau 4 orang yang punya beberapa akun di medsos lah, baik di IG, Twitter gitu. Ya. Itu efektif apa tidak itu kira-kira? Terima kasih seperti itu. Baik, bagus sekali pertanyaan dari Kang Zaki. Yang pertama adalah kalau kita sambil memperhatikan ini saya ya, presentasi saya tentang halaman tadi 5 ways to grow your business and increase profit. Nah, saya sedang membuka presentasi slide-nya di Zoom. Itu saya sampaikan bahwa yang paling atas itu yang disebut sebagai leads. Leads ini adalah prospek tapi masih dalam catatan kita. Dia belum terlalu sadar bahwa kita ini sedang target leads ini. Oke. Nah, dari leads ini yang disampaikan oleh Kang Zaki tadi itu adalah sedang berupaya untuk memperbesar yang di baris pertama ini ya, leads ini. Dengan memperbesar leads, pertanyaannya apakah itu bagus atau tidak? Dalam secara teori pasti bagus, ya. Hanya bagaimana kemampuan kita mengkonversi dari tadi 100 orang setelah bayar buzzer, influencer atau apapun itu, tadinya 100 orang sekarang bertambah jadi 125 orang yang pertanyaannya, apakah kita mampu mengkonversi mereka yang pada saat melihat iklan kita? Ya, bagaimana cara kita menyampaikan iklan tersebut? Apakah mereka akhirnya jadi beli? Tadinya baru lihat, kemudian jadi beli. Ya, nah, ini 2 hal yang berbeda. Hanya cuma sekedar lihat aja, menjadi terkenal aja, itu belum tentu beli. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian mengkonversi mereka menjadi pembeli? Nah, ini PR yang berbeda. Artinya bagaimana kita dalam hal menjual itu sendiri, kita sudah penuh dengan message, dengan pesan-pesan yang menggoda, yang mengarahkan orang untuk segera beli. Ya, untuk segera beli. Misalnya, ini saya pakai contoh produk saya ya. Sebelum varian, apakah varian Delta, apakah varian yang baru dari Afrika Selatan, insya Allah herbal kami siap menjadi sahabat Anda. Nah, saya nggak bilang herbal saya menyembuhkan COVID loh ya, walaupun alhamdulillah banyaknya COVID. Saya juga tidak bilang bahwa herbal saya
meringankan gejala vaksin. Karena klaim seperti itu akan, saya kalau ngomong seperti itu akan ditangkap karena itu harus melalui uji laboratorium, uji klinis macam-macam. Ya, tapi alhamdulillah banyak yang tertolong. Ya, nah itu adalah bagaimana cara yang saya mengkonversi. Tadinya orang pengen herbal apa sih, herbal lagi semuanya juga jualan herbal. Tapi apakah kemudian kita menggiring menggiring orang sampai akhirnya dia jadi beli? Sebagai contoh misalnya produknya kaki misalnya jahe misalnya. Jahe merah adalah harus yang sangat spesifik, jahe merah baik untuk lambung misalnya. Jahe merah ini baik untuk lambung. Ya, itu baru kemudian itu baru prospek jadi pengen, tapi bagaimana jadi dengan membeli? Yang simpel seperti ini, Anda beli satu gratis satu. Nah, ini langsung terjadi istilahnya orang itu langsung ada keinginan yang besar untuk segera membeli. Nah, hal itulah yang disebut sebagai konversi. Jadi pada saat momen ketika buzzer tadi, ketika pengiklan tadi, orang yang membuat kita menjadi terkenal di mana-mana, itu dia bekerja harus dengan message yang tepat, harus dengan pesan yang tepat sehingga orang mau pada akhirnya membeli. Nah, jadi sehingga dia bisa diubah menjadi customer. Jadi pelajaran kita hari ini, ya itu yang utamanya hanya 3 baris pertama ini, meningkatkan leads, ya, mengkonversi mereka menjadi customer. Gitu. Sementara harga rata-rata, revenue, kemudian margin ini pelajaran besok. Ya, meningkatkan harga rata-rata, kemudian meningkatkan margin itu pelajaran besok. Hari ini kita 3 baris pertama, besok kita baris-barisnya. Oh iya, ya 4 baris pertama. Ya, kemudian mengubah mereka tadinya beli sekali, kemudian jadi beli lagi. Setelah beli lagi, beli lebih banyak. Setelah beli lebih banyak, dia menyarankan orang lain, merekomendasikan produk kita bagi orang lain. Nah, ini adalah hal yang urutan-urutannya seperti itu. Begitu mungkin, Kang Zaki, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya. Coach, mungkin Kang Zaki sudah bisa menjawab ya. Alhamdulillah Coach, ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat yang ada di Zoom. Mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan dulu Coach. Iya, dari Nurjana. Ada poin tentang menawarkan produk lain. Apakah bisa menawarkan produk dari perusahaan lain? Begitu Coach pertanyaannya Coach. Baik. Tentu sangat boleh menawarkan produk dari perusahaan lain. Itulah yang dilakukan oleh Indomaret. Indomaret kan grup Indo, Indofood, Indomarko, Indo yang lain lah. Tetapi di dalam Indomaret itu ada produknya Wings. Wings ini pesaing beratnya Indomaret. Wings ini mie sedang buatan Wings. Mie sedang itu pesaing berat Indomaret. Tapi dia menjual produk yang lain. Karena kenapa? Karena Indomaret adalah toko. Ya. Sekalipun begitu, contohnya juga seperti Grand Livina, Nissan Grand Livina. Itu kan mobilnya Mitsubishi sebenarnya. Mereka kerjasama. Kan mobil Mitsubishi Expander, logonya diganti menjadi Nissan Grand Livina. Padahal itu Expander. Dan orang pencinta Nissan tetap beli Nissan-nya, bukan itu kan Expander. Enggak, dia tetap beli Nissan, pencinta Nissan. Artinya pertanyaannya, boleh nggak menjual produk lain, produk perusahaan lain? Tentu sangat boleh. Itu tergantung kebijakan perusahaan kita mau seperti apa. Baik, begitu mungkin tadi lah. Begitu Kak Jani. Iya, terima kasih Coach. Di Zoom sudah bisa menangkap jawaban dari Coach sendiri, berarti boleh. Baik Coach, ada 2 pertanyaan lagi Coach. Dari Bapak Prianto, peserta dari free class Coach. Ya. Pertanyaannya adalah, maaf kalau untuk penjualan yang harga jual sudah dipatok oleh distributor, cara meningkatkan profit gimana ya Coach? Begitu katanya Coach. Terima kasih Coach. Baik, kalau harga penjualan sudah dipatok, harga penjualan dipatok, harga pembelian dipatok.
Tentu. Oh, sorry. Oke. Ada pertanyaan bagaimana kalau penjualannya, harga penjualan dipatok, harga pembelian dipatok. Ya akan susah kita meningkatkan profit ya, karena profit kita salah satu-satunya dari situ. Alternatifnya adalah kita tadi menjual produk yang lain, karena kita sudah kita sudah kita harus mencari alternatif produk yang lain sehingga produk kita sehingga kita bisa mendapatkan profit yang lebih gitu loh. Sehingga kita mendapatkan profit yang lebih. Karena dengan kalau sudah penjualan dipatok, harga pembelian dipatok, maka itu tidak mungkin lagi. Maka itu tidak mungkin lagi untuk kita mendapatkan profit lebih dari itu. Baik, yang berikutnya adalah ini saya kebetulan buka pertanyaan yang ada di ini ya, ada di Zoom ya. Ada proses branding mungkin cukup memakan waktu bagi para pemula, sedangkan kita harus jualan agar ada profit. Oke. Bagaimana jalannya branding berjalan bersama dengan jualan? Oke. Sebenarnya ya, kalau pemula tergantung, kita kembali ke materi yang sebelumnya. Ya, materinya adalah usaha kita produksi atau perdagangan. Kalau usaha kita produksi, ya, maka mau tidak mau kita harus ngurusin branding. Kalau kita tidak mengurus branding, maka konsumenlah yang akan membranding kita. Karena yang kita jual adalah brand. Ya, yang kita jual adalah brand, mau tidak mau, kecuali usaha kita perdagangan. Kalau kita usaha kita perdagangan, kita sudah brandingnya sudah diurus oleh si produsen, kita tinggal jualan. Tetapi kalau kita memproduksi, kita harus ngurusin branding dan harus belajar branding. Berapa lama belajarnya? 1 hari. Ya, bagaimana belajar branding 1 hari? Ya, sehingga dengan kita belajar branding 1 hari, segera kita punya brand. Bagaimana caranya? Akselerasi. Kita harus melakukan akselerasi supaya kita harus segera punya brand. Karena yang dijual adalah branding. Yang dijual adalah brand. Sehingga mau tidak mau kita harus punya brand. Ya. 1 hari bisa jadi insya Allah ya, tapi dengan ini yang tepat ya, dengan kita belajar yang ya sebisa mungkin, misalnya dengan saya belajar mengajarkan branding. Kalau nggak bisa, banyak YouTube, banyak macam-macam. Oke, kita bisa belajar dari banyak sumber. Oke, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, untuk branding, karena saya bergerak di industri kreatif, kira-kira nama brand yang baik itu sesuai dengan SEO, misalnya jasa desain Karawang, atau nama brand sesuai dengan passion yang penuh filosofis. Terima kasih. Baik, branding terbaik adalah basisnya adalah SEO. Ya, dari SEO baru kita berikan sentuhan filosofis sesuai dengan passion kita. Dua-duanya harus SEO dan harus passion. Pertanyaannya mana yang harus didahulukan? Yang didahulukan adalah SEO. Karena pada hakikatnya brand adalah milik pembeli, bukan milik penjual. Ya, penjual bisa mematikan brand. Kalau dengar Coach Ananto kemarin, penjual bisa mematikan brand. Ya, penjual bisa mematikan brand. Baik, waktu kita tinggal 10 menit. Penjual bisa mematikan brand. Kalau nggak laku, brand itu akan dimatikan dan tidak dilanjutkan. Tetapi kalau brand itu dicintai oleh konsumen, oleh customer, maka dia akan terus beli dan dia akan mencintai brand. Tugas
seorang marketer, sebagai seorang pengusaha adalah supaya produk kita dibeli oleh siapa? Yang beli adalah konsumen. Konsumen yang ngasih duit, konsumen yang ngasih uang. Mereka adalah sumber keuangan kita. Maka brand yang ideal adalah brand yang sesuai dengan selera konsumen. Ya. Tadi dengan SEO tadi, nah dari SEO itu sudah jelas bagaimana itu yang disebut sebagai inbound marketing. Inbound marketing adalah kita dengar dulu pendapat konsumen, baru kita bikin strategi. Kalau outbound marketing, kita selera kita, kemudian kita menyesuaikan dengan selera pembeli. Agak susah ya. Tentu saja sebagai pemula, ya kita harus mengikuti keinginan dari konsumen atau keinginan dari pembeli kita sesuai dengan hasil SEO tadi. Baik, saya kira cukup. Tidak ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan pada Kadila. Iya, Coach, belum kebetulan di space tidak ada pertanyaan. Mungkin Coach berhubung waktu juga Ya. sudah sedikit lagi mungkin. Baik. Baiknya Ya. silakan mungkin. Ya, saya pikir sudah selesai ya malam ini. Luar biasa saya karena materinya memang ini berat sekali dan ini juga memerlukan penjelasan yang detail sehingga saya harus mengkhususkan ya pembeli adalah raja. Saya harus mengkhususkan supaya teman-teman ketika nanti membaca kembali materi ini sudah paham dan siap untuk ketika sudah ikut materi ini, teman-teman siap untuk mengikuti pembelajaran yang disebut sebagai digital marketing. Ya, digital marketing adalah sekarang sudah sunnah muakkad lah istilahnya, sudah hampir wajib. Karena bahkan sekarang orang jual pasir itu jualnya pakai online. Jual hal-hal hasil bumi semuanya online. Nggak ada ceritanya, oh bisnis saya semua online. Saya tadi pagi bertemu dengan UMKM ya diminta oleh ACT Aksi Cepat Tanggap untuk membina UMKM, bukan UMKM lagi, pengusaha mikro yang mereka dapat permodalan 2 juta rupiah dari ACT. Ya kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Mereka jualan, mereka punya toko toko sembako istilahnya. Kalau kita dulu bilangnya toko kelontong. Bagaimana Pak toko sembako meningkatkan penjualan? Ya, kira-kira kalau teman-teman dikasih pertanyaan itu bagaimana? Nah, gitu. Ini tentu kita harus memberikan pendekatan-pendekatan yang simpel dan praktis sehingga mereka bisa mengaplikasikan strateginya untuk bisa meningkatkan penjualan. Ya, saya bilang yang paling simpel adalah WA marketing. Bapak Ibu semua punya WA? Punya. Ya, itu WA marketing pelajari. Saya ajari sedikit tadi. Seperti yang juga disampaikan oleh Coach Ananto kemarin. Baik, itu sedikit dari saya mungkin waktunya tinggal 6 menit ya. Alhamdulillah, semoga sampai sejauh ini teman-teman sudah mulai punya pandangan yang utuh tentang bisnis. Silakan dibuka lagi materi yang kemarin. Semakin besok materinya semakin spesifik ya. Kalau awal-awal materinya oh ya silakan. Ya. Maaf, saya mungkin tadi terlewat itu mau nanya yang di halaman branding proposition model. Baik. Itu ada karakter UVP sama karakter USP. Ya. Baik. Kalau UVP adalah Unique Value Proposition. Jadi Unique Value Proposition sama kalau USP Unique Selling Proposition. Kalau Unique Selling Proposition lebih seperti ini. Misalnya kita jualan bakso. Kita jualan warung bakso, USP kita adalah bakso sapi tanpa pengawet dan bakso sapi tanpa pengawet dan misalnya halal. Bakso sapi tanpa pengawet dan halal. Itu USP. Tapi kalau UVP, Unique Value Proposition, dia menyampaikan tentang karena value adalah misalnya warungnya bersih, kemudian petugasnya ramah. Nah, kalau value lebih kepada pelayanan. Kalau USP produknya, USP itu produk, kalau value lebih kepada pelayanan. Gitu lebih kurang seperti itu. Tapi kalau personality itu lebih dalam lagi, artinya
bagaimana kita membentuk personality sebuah brand itu adalah kepribadiannya seperti apa sih kepribadiannya. Misalnya sebuah warung bakso itu warung bakso aja punya personality ya. Misalnya warung bakso ini orangnya warungnya itu sejuk. Itu sudah lebih dalam lagi dibanding hanya sekadar UVP dan USP. Kalau UVP, unique value proposition, adalah UVP dan USP adalah statement kita secara resmi. Jadi kita punya statement bahwa warung ini bersih, kami tidak buka cabang, nah hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau personality itu sudah hal-hal yang lebih mendalam lagi yang tidak semuanya kita sampaikan di dalam materi-materi iklan kita. Nah, jadi kalau tadi USP itu juga di dalamnya tergambar benefit dan price. Ya, benefit itu apa? Keunggulan kita apa? Kemudian keunikan produk kita apa? Itu digambarkan di dalam USP. Kemudian secara price itu juga level ya, artinya kita lebih menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu lebih mengarahnya ke itu. Dan itu tergambar di dalam unique selling proposition. Sehingga dengan benefit dan price ini menempatkan kelas produk kita itu ada di mana sebenarnya. Nah, itulah brand identity. Selain di bawahnya tadi ada simbol, name, dan slogan, ini sudah tidak perlu saya jelaskan, itu semuanya sudah paham, gitu ya. Begitu mungkin, Pak? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah, mungkin kita tinggal 3 menit. Alhamdulillahirobbilalamin, saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti malam ini. Semoga bermanfaat. Satu lagi, Coach. Oh, gitu. Silakan. Saya ada 2,5 menit. Iya. Mengenai unique value tadi ya, itu apakah boleh ketika kita memberikan nilai kepada produk kita, tapi kita belum cek lab. Misalnya saya kan usaha olahan lidah buaya, daun kelor. Nah, dari manfaat lidah buaya dan daun kelor itu kan terkandung nutrisi banyak sekali gitu. Betul. Nah, kalau kita menonjolkan value-nya di situ, apakah boleh? Tapi kan saya belum cek lab produk saya. Oh gitu, tetapi baik. Dengan satu gitu, bisa tidak? Kalau urusan cek lab dan lain-lain, yang pertama sebaiknya yang kita sampaikan dalam itu bukan UVP ya, lebih ke USP menurut perkiraan saya. Kalau USP ini sudah bicara tentang produknya, kalau UVP itu bicara tentang pelayanannya atau culture ya, bukan culture, apa karakter ya. Nah tapi untuk urusan cek lab dan lain-lain itu kan urusannya nanti kita mencantumkan di packaging atau di label ya, di label botol atau packaging. Nah sementara kalau kita USP, untuk menyampaikan USP, sebaiknya kita ambil dari data yang sudah ada dari penelitian, dari mana kita googling, kita cari rujukan-rujukan, kita sampaikan berdasarkan hasil penelitian orang lain saja boleh, kalau menurut saya. Karena kita punya dasarnya dan punya dasar rujukannya. Begitu mungkin. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Iya, sama-sama. Baik, alhamdulillah waktu tinggal 1 menit ya, 60 detik countdown di Zoom. Mungkin teman-teman saya pamit duluan dari teman-teman yang ada di Zoom. Alhamdulillah, terima kasih dan saya ucapkan selamat sudah sampai sejauh ini mengikuti kelas free class untuk startup bisnis. Saya sangat berharap teman-teman yang mengikuti materi ini bisa menjadi mentor juga bagi para UMKM yang lain, sehingga ya, dengan standarisasi materi ini kemudian bisa menyebarluaskan ilmu ini kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Baik, itu sedikit akhir kata saya kembalikan kita kembali ke space dan sampai berjumpa lagi besok ya, hari Minggu di Zoom yang sama seperti ini. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.